Kesabaran adalah akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Jadi sebesar apapun rintangan yang menghadang, kalau kita punya yang disebut dengan kesabaran, semua itu akan mudah untuk diselesaikan. Itu sebabnya kalau kita masuk pada Quran, ya, itu di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-45 kita lihat, ya. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadi cara minta tolong yang paling bagus kepada Allah itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Jadi sabar itu sebetulnya sebuah metode. Sholat juga suatu metode. Metode untuk minta tolong kepada Allah. Tentu saja sholat itu tingkatannya sangat beragam. Mulai tingkatan syar'i sampai tingkatan yang hakiki. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai penolong kalau kita belum melebur, kalau kita belum menunggal, kalau kita belum bersatu. Makanya harus belajar teknik sholat yang akan mengantarkan kita sampai pada tingkatan peleburan. Itulah sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya. Jadi kebanyakan sholat cuma di dimensi luar, dimensi kulit, tidak sampai pada dimensi peleburan. Akibatnya apa? Hanya terjebak oleh rutinitas. Akibatnya sholat yang syar'i itu menjadi beban. Aduh, belum sholat. Giliran sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat. Jadi kalau orang-orang ini ditanya, kapan Anda merasakan nikmatnya sholat? Dan hampir semua orang mengatakan nikmatnya sholat justru ketika sudah selesai sholat. Coba, kalian kan suka begitu. Begitu waktunya sholat, langsung ambil wudhu, kemudian sholat cepet-cepetan. Udah assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, tenang sudah sholat. Kok tenangnya itu sudah sholat, bukan ketika sholat. Kok bahagianya itu setelah sholat, bukan ketika sholat. Kan aneh. Padahal Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan hiburannya beliau itu ketika sholat. Berarti saat sholat beliau bahagia. Ketika berhenti sholat sedih karena berpisah. Ini kan kebalikannya kita ini, betul nggak? Makanya kita dengan Nabi Muhammad kan beda sedikit. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan beda sedikit. Itu yang menyebabkan kemudian sholat tidak membangun kesadaran apapun. Nah, saya kasih saran. Cobalah mencari guru yang bisa mengajarkan sholat itu sebagai metode untuk minta tolong. Karena apa? Setelah sholat itu kita akan merasakan penyatuan, kehadiran. Dan kita merasakan dengan kesadaran penuh kehadirannya. Karena dengan kehadirannya, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh beliau? Makanya kuncinya cuma dua, sabar dan sholat. Makanya kenapa dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau sabar ini adalah ya kunci untuk bisa menyelesaikan segala rintangan dalam hidup. Ya. Mungkin punya pengalaman dengan ini. Nah, makanya di ayat yang ke-46 kemudian Allah menyatakan ya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sabar dan sholat itu tidak bisa dilakukan sebagai penolong
kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Dan siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Allah menyatakan orang yang sudah bertemu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang meyakini kalau dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi jelas khusyuk dalam sholat berarti bisa mengingat kepada Allah. Syarat sahnya ingat cuma satu, tahu yang diingat. Bagaimana bisa ingat kepada Allah kalau kitanya belum tahu? Itu kuncinya. Ya, baik. Kita balik lagi ke sini ya. Kemudian ya, yang berikutnya. Ada nggak di ruangan ini sahabat yang belum pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup? Ada nggak? Ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Sepakat ya? Semua dalam perjalanan hidup ini pasti pernah mendapatkan kesulitan. Setuju nggak? Oke. Yang kedua pertanyaan saya, pada saat kita mendapatkan kesulitan, coba perhatikan. Ada nggak yang mau mendekat kepada kita? Begitu seseorang dilantik jadi pejabat X, berkerumun tuh semut. Dan begitu tahu dia tidak terpilih lagi di periode berikutnya, hilang tuh semut. Makanya sahabat adalah orang yang datang di saat 1000 teman meninggalkan kamu. Jadi sahabat itu adalah orang yang datang satu-satunya di saat 1000 temanmu meninggalkan kamu. Itu bedanya teman dengan sahabat. Tetapi tahu nggak, ketika kita sedang kesulitan, kenapa sih orang-orang meninggalkan kita? Tahu nggak pesan spiritualnya apa? Pesan spiritualnya sederhana. Karena Allah ingin agar kamu menjadi sangat hebat. Allah ingin agar kamu menjadi sangat kuat. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kakimu sendiri. Allah ingin agar kamu bisa bangkit dengan kekuatanmu sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Dan Allah sebetulnya sedang mengisyaratkan kepada kita, saat orang lain meninggalkan kamu ketika kamu menemukan kesulitan, apakah kamu bisa sadar bahwa sesungguhnya hanya aku satu-satunya penolong kamu? Sadar nggak? Nah, ketika orang lain meninggalkan kita, apa yang terjadi? Kita menggerutu bukan? Kita protes bukan? Atau kalau tidak kita pidato, kalian tuh nggak tahu diri ya, nggak ingat jasa-jasa saya ya, begitu? Coba. Tapi orang yang terang benderang di dalam dirinya, saat ditinggalkan temannya, saat ditinggalkan orang, ketika dia kesulitan, dia sadar hanya Allah yang selalu menemaniku. Itulah makanya Allah satu-satunya penolong. Mari kita lihat, ada satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 153. Saya tunjukkan ayatnya supaya kita searching ya ayat. Pelan-pelan. Baik, kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asyabirin. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan? Hanya orang beriman. Yang dihaikan bukan orang yang mengaku beriman. Yang dihaikan adalah orang yang beriman. Apa berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi yang bisa sabar dan sholat menurut ayat ini hanyalah orang yang beriman. Yang mengaku beriman gak bisa. Karena orang yang mengaku beriman kan juga, percayanya juga, keyakinannya juga masih diragukan. Dia yakin kepada Allah, tidak tahu dan kenal kepada Allah.
Nah, makanya di sini dikatakan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya tanya sekarang, sebetulnya siapa orang sabar itu? Siapa? Innallaha ma'asyabirin. Siapa orang sabar? Orang yang selalu beserta Allah. Itu orang sabar. Pernah nggak dapat definisi sabar setegas ini? Selama ini kan sabar, yang sabar ya, yang sabar ya. Jadi menurut ayat ini orang sabar itu orang yang selalu beserta Allah. Jadi siapa orang sabar? Orang yang selalu sadar bahwa Allah itu selalu hadir beserta dirinya. Nih, saya mau tunjukkan. Sekarang kita praktek. Ada orang marah sama kita. Ayo lihat saya semua. Ada orang marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Balik marah kan? Okay. Kenapa ada kata-kata innallaha ma'asyabirin? Kalau orang yang sadar sebetulnya di balik dia ada Allah. Di dalam diri saya juga ada Allah. Ini Allah, itu Allah. Kan dua-duanya Allah. Paham? Begitu dia melihat dia bukan sebagai dia, tetapi yang dibalik dia. Apa yang kita lakukan? Oh, ini Allah sedang meningkatkan kesabaran saya lewat kehadiran orang yang tidak sabar. Jadi saat itu yang kita lihat orang atau Allah? Kalau lihat orang marah. Kalau lihat Allah gak jadi. Karena Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Ngerti gak maksud ayat ini? Innallaha ma'asyabirin. Jadi lihat saya semua. Ketika para sahabat sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, sadar tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi itulah yang disebut dengan innallaha ma'asyabirin. Apa yang kita lakukan selama ini? Klaim. Saya sabar. Makanya saya selalu berserta Allah. Itu bukan? Itu klaim yang bullshit. Gak ada artinya. Jadi tidak perlu klaim. Lihat saya semuanya. Apapun situasinya kita sadar di situ ada Allah. Tidak mungkin satu peristiwa pun hadir tanpa kehadirannya. Itulah arti dari innallaha ma'a. Allah beserta orang sabar. Jadi tidak usah mengklaim saya orang sabar, pasti Allah bersama saya. Kan sering begitu. Kadang-kadang hebat kamu, siapa dulu dong. Karena saya sabar, jadi Allah juga beserta saya. Tuh, itu klaim yang bullshit. Nanti begitu ada kejadian, mohon maaf ya, yang tidak disukai pasti terpancing. Ngerti sekarang? Hari ini saya karena gini, kalau belajar banyak kitab tentang sabar adalah sulit. Dan kita capek. Sekarang saya kasih yang praktis. Jadi sabar itu apa? Orang yang selalu sadar akan kehadirannya. Catat. Catat. Kan banyak di kamus sabar adalah pusing. Begitu praktek sulit. Jadi orang yang sabar adalah orang yang beserta Allah. Orang yang beserta Allah adalah orang yang selalu sadar atas kehadirannya.
Punya uang segitu-gitunya ditipu orang. Gimana sabarnya? Sudah tahu nggak cara sabarnya? Oh, sabar. Itu? Bukan. Cara sabarnya, ya Allah, aku yakin kehadiran orang yang membohongiku satu, berarti aku masih bisa ditipu, berarti aku masih bodoh, pelajaran bagiku. Gitu. Kalau masih bisa ditipu kan jangan nyalahin penipu, salahkan diri kamu. Oh, masih bisa ditipu, masih bodoh, masih tolol. Gitu. Itu pelajaran yang pertama, ya kan? Pasti ada pelajarannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dihadirkan olehmu untuk menyelamatkanku. Siapa tahu dengan uang yang aku miliki ada sesuatu yang akan terjadi dengan diriku. Kan siapa tahu, betul nggak? Orang baru beli mobil baru, kemudian pergi dari Bandung ke Jakarta. Di tengah jalan kemudian mobil barunya itu ketiban sama kontainer. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu menyadari kehadirannya, nggak mungkin protes. Nabi Muhammad juga sempat dilempari tuh waktu di Taif pakai batu. Mungkin ya kelas-kelas kita nih ketika dilemparin batu. Udah aja ya Allah, saya berhenti aja jadi Rasul. Gini amat. Mungkin gitu ya kelas-kelas kita kan. Tapi Nabi Muhammad saat itu apa? Karena kesadaran dengan kehadiran Allahnya selalu saja nancep. Turun ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar aku. Jadi kesadaran Nabi itu kemudian ditegaskan oleh ayat itu. Roma itu bahasa Arab, artinya melempar. Makanya sudah jadi nama kartu remi. Kamainya dilempar-lempar, plek, 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 gitu. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya di Madinah ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu katanya gunung tempat Nabi Muhammad melempar anak panah. Itu disebut Jabal Rumat. Ya. Kalian sering main kartu remi? Ditanya, kenapa ini kartu namanya remi? Nggak tahu, betul nggak? Itu dari bahasa Arab itu, artinya kartu yang dilempar, namanya kartu remi. Wama romaita, Roma remi, itu melempar. Baik, lanjutkan dulu. Catat dulu. Jadi siapa orang sabar? Orang yang sadar dengan kehadiran Allah. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha ma'a sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu merasa beserta Allah. Coba deh praktekkan ilmu ini sekarang. Begitu pulang dari sini, ya, selalu sadar dengan kehadiran Allah. Bebaskan pikiran kita dari jebakan benar dan salah. Bebaskan. Mulai kalian bisa senyum menghadapi kehidupan. Gak ada baik buruk terhadap dalam hidup. Gak ada benar salah. Itu produk dari pikiran kita. Semua yang terjadi, terjadilah. Kemampuan kita untuk bisa menerima apapun apa adanya jadi lebih mudah. Kelihatan gak sabarnya? Bakal kelihatan. Ini ngerti gak sampai sini? Ngerti? Oke.